Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwata fillah, pada hari ini kita di majelis ilmu di Rabu menjelang maghrib ini yang kita sedikit menjelaskan tafsir sebelum ke tema mengenai akidah, yakni di surah Al-Baqarah ayat 107. Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Karenanya Allah berbuat apa yang dikehendakinya, menetapkan apa yang diinginkannya. Dia memerintah hamba-hambanya dan melarang bagaimana saja yang dikehendakinya, dan mereka hamba-hambanya berkewajiban taat dan menerima. Jadi kewajiban kita itu taat dan menerima. Jika mereka bermaksiat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolong, ya. Jadi kalau bermaksiat, kalau tidak taat, tidak ada yang bisa menolong, ya. Tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah, ya. Selain Allah saja, ya. Karenanya orang-orang Yahudi mengingkari adanya nasakh, penghapusan hukum kepada hukum yang lain, atau penguguran hukum itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Padahal itu juga disebutkan di mana kitab mereka, yaitu Taurat. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan hikmahnya adanya penasakhan itu, yakni tidak ada ayat yang dinasakh atau dihilangkan dari ingatan. Pasti Allah mendatangkan yang lebih baik, ya. Gitu. Jadi akan didatangkan pasti yang lebih baik, ya. Didatangkan juga sebanding dengannya, ya. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan pada ayat di atas atau pada ayat itu bahwa siapa yang mengkritik tentang nasakh, maka sungguhnya ia telah mengkritik siapa? Kerajaan dan kekuasaannya. Kan ini digandingkan, ya. Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard, ya, digandingkan. Padahal seorang hamba itu di bawah kekuasaannya, dia tidak boleh menentang. Sehingga tidak patut baginya untuk membantah. Oleh karena itu, siapa saja yang memperhatikan nasakh dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, siapa yang mentadaburi, ya, mentadaburi, memahami, ya, termasuk perhatikan, tentu dia akan mengetahui hikmah kebijaksanaan Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, dan menyampaikan mereka kepada hal yang bermaslahat. Hanya saja mereka tidak menyadari. Juga dikatakan dalam tafsir As-Sadi, tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Apabila dia adalah raja kalian yang memerintah kalian sebagai perintah, raja yang maha pemurah lagi pengasih dalam ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, sebagaimana tidak ada halangan baginya, ya.
Tidak ada halangan baginya dalam menakdirkan sesuatu yang sudah ditakdirkan. Maka tidak ada pula yang menghalanginya dalam segala apa yang ditetapkannya. Tentang hukum-hukum syariat bagi hamba-hambanya. Seorang hamba itu telah diatur dan dipersiapkan, disiapkan untuk apa? Tunduk di bawah perintah Rabb-nya, baik agama maupun hal-hal yang ditentukan, demikian. Maka kenapa dia menolak, Dan di sini juga dikatakan tentang perlindungan Allah. Allah juga pelindung bagi hambanya dan penolong bagi mereka. Dia menjadi pelindung mereka dalam memperoleh hal-hal yang berguna bagi mereka. Jadi pelindung agar memperoleh hal-hal yang bermanfaat, menolong mereka dalam menjauhkan mereka dari hal-hal yang mudarat. Maka di antara pelindungan Allah terhadap mereka, Dia mensyariatkan bagi mereka hukum-hukum yang didasarkan oleh hikmah dan kasih sayangnya kepada mereka. Karena Al-Quran ini apa? Hudaw wa rahmah, petunjuk dan kasih sayang Allah, Karena siapa yang memperhatikan nasakh yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, niscaya dia tahu hikmahnya, hikmah-hikmah yang ada dalamnya, hikmah-hikmah Allah, kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya, dan membawa mereka kepada kemaslahatan tanpa mereka sadari akan kemurahannya. Wallahu fiikum.